Terminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari mengenai istilah dan penggunaannya, sedangkan anatomi adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur morfologis organisme. Sehingga terminologi anatomi adalah penamaan atau istilah yang digunakan dalam kedokteran untuk menyatakan struktur tubuh organisme. Anatomical position. Posisi badan berdiri tegak, arah pandangan muka terus ke depan, posisi telapak tangan menghadap ke depan, arah ibu jari tangan menghadap ke depan, kedua kaki lurus ke depan dan sejajar. Posisi supine atau terlentang, pada posisi ini tubuh berbaring dengan wajah menghadap ke atas, semua posisi lainnya mirip dengan posisi anatomi dengan perbedaan hanya berada di bidang horizontal daripada bidang vertikal. Sedangkan posisi front atau tengkurap, pada posisi ini punggung menghadap ke atas, tubuh terletak pada bidang horizontal dengan wajah menghadap ke bawah. Anatomi regional merupakan suatu bagian atau segmen dari tubuh manusia. Anatomi regional digunakan untuk mempelajari anggota tubuh manusia berdasarkan bagian-bagian tertentu. Untuk bagian anterior tubuh atau bagian depan tubuh, yang pertama ada cephalic atau kepala, selanjutnya bagian cervical atau bagian leher, kemudian bagian limb, mulai dari upper limb hingga dengan lower limb, bagian toraks, bagian abdomen, dan dilanjutkan dengan bagian pelvis. Untuk bagian kaki ada bagian femoral, bagian patella, bagian crural, dilanjutkan dengan bagian tarsal dan juga bagian metatarsal. Kemudian selanjutnya itu bagian posterior atau bagian belakang tubuh. Yang pertama ada bagian gluteal, kemudian ada bagian femoral, bagian popliteal, dan juga bagian sural. Selanjutnya ada bagian calcaneal, dan yang terakhir adalah bagian plantar. Pertamanya itu median plane, di mana pada median ini tubuh dipotong secara vertikal melalui garis tengah kepala. Selanjutnya ada frontal plane, di mana pada frontal plane ini tubuh dipotong membagi antara bagian depan dan bagian belakang atau anterior dan posterior. Baiklah, selanjutnya ada sagittal plane, di mana membagi tubuh secara vertikal untuk membagi kanan dan kiri atau dexter dan sinister. Ada median of plane, di mana membagi tangan menjadi dua bagian yang simetris antara kanan dan kiri atau dexter dan sinister. Selanjutnya juga ada median of feet, di mana membagi kaki menjadi dua bagian yang sama. Selanjutnya ada transversal plane, di mana membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Baiklah, di sini kita akan membagi abdomen menjadi 4 bagian, yaitu right upper quadrant atau dexter upper quadrant, lalu ada right lower quadrant atau dexter lower quadrant, dan selanjutnya ada left upper quadrant, sinister upper quadrant, dan left lower quadrant atau sinister lower quadrant, di mana keempat kuadran ini dibagi melalui titik tengah umbikal yang menjadi pusat tubuh manusia. Selanjutnya yaitu kita membagi lagi ada abdominal region menjadi 9 bagian. Yang pertama itu ada epigastric region, di mana di dalamnya ada liver, stomach, spleen, duodenum, adrenal glands, dan pankreas. Lalu turun ada hypogastric region, di mana ada bladder, sigmoid colon, small intestine, and reproductive organ. Dan di tengah-tengah ada umbilical region, di mana terdapat duodenum, small intestine, dan transverse colon, di mana umbilical ini menjadi pusat tubuh manusia dan selalu berada di tengah. Selanjutnya ada left hypochondriac region atau sinister hypochondriac region, yang di dalamnya ada liver, stomach, pancreas, left kidney, spleen, large or small intestine. Turun melalui subcostal plane ada left lumbar region atau sinister lumbar region,
atau sinister batang tubuh manusia. Lalu turun melewati intertubercular plane ada left iliac region atau iliac spine bagian dexter, bagian sinister. Lalu ada kita ke dexter, ada right hypochondriac region atau dexter hypochondriac region yang dimana ada liver, right kidney, gallbladder, dan large or small intestine. Turun lagi melalui subcostal plane ada right lumbar region atau batang tubuh sebelah kanan atau dexter lumbar region. Lalu turun melalui intertubercular plane ada right iliac region atau iliac spine bagian dexter atau bagian kanan. Baik, itu saja mengenai penjelasan tentang region abdominal region. Longitudinal section, di mana memotong tubuh dengan vertikal membagi dexter dan sinister. Jadi pemotongannya itu berbentuk dilakukan dengan vertikal atau membujur. Selanjutnya ada transverse section, di mana memotong bagian tubuh menjadi dua bagian dengan cara horizontal. Dan yang ketiga itu ada oblique section, di mana membagi tubuh itu dengan potongan yang miring. Superior merupakan bagian atas tubuh, sedangkan inferior adalah bagian bawah tubuh. Anterior merupakan bagian depan tubuh, sedangkan posterior adalah bagian belakang tubuh. Median merupakan bagian garis tengah tubuh, sedangkan lateral adalah bagian yang menjauhi median. Topik berikutnya yaitu relation. Kranial berarti lebih dekat pada bagian kepala. Contohnya, mulut terletak kranial terhadap dagu. Selanjutnya, caudal berarti lebih dekat ke bagian kaki atau ekor. Contohnya, pusar terletak caudal terhadap payudara. Superficial berarti mendekati permukaan. Contohnya, otot kaki terletak superficial terhadap tulang kaki. Sebaliknya, profunda berarti menjauhi permukaan. Contohnya, tulang hasta dan pengumpil terletak profunda terhadap otot lengan bawah. Proximal berarti mendekati batang tubuh. Contohnya, siku terletak proksimal terhadap pergelangan tangan. Sebaliknya, distal berarti menjauhi batang tubuh. Contohnya, pergelangan tangan distal terhadap siku. Pada bagian berikutnya berfokus pada ruas tulang belakang. Ventral berarti bagian depan ruas tulang belakang yang berarti terletak lebih dekat ke perut. Sementara dorsal berarti bagian belakang ruas tulang belakang yang berarti lebih dekat ke punggung. Ini adalah gerakan fleksi dan ekstensi pada lengan dengan berpusat pada sendi bahu, gerakan fleksi dan ekstensi pada kaki dengan berpusat pada sendi pinggul. Ini adalah gerakan fleksi dan ekstensi pada lengan bawah dengan berpusat pada sendi siku. Fleksi ketika lengan ditekuk dan ekstensi ketika lengan diluruskan. Ini adalah fleksi dan ekstensi pada kaki dengan berpusat pada lutut. Ini adalah fleksi dan ekstensi pada badan dengan pusat sendi intervertebralis, fleksi ketika menunduk ke depan dan ekstensi ketika ke belakang. Ini adalah gerakan fleksi dan ekstensi dari pergelangan tangan. Ini adalah gerakan fleksi dan ekstensi jari pada metacarpal phalanx dan interphalanx. Ini adalah gerakan opposition dan reposition, pronation dan supination lengan bawah di radial ulnaris joints. Abduction dan adduction jari kedua, keempat, dan kelima pada sendi metacarpal phalanx. Abduction pada jari ketiga pada sendi metacarpal phalanx joints. Jempol diputar 90 derajat relatif terhadap struktur lain. Abduction dan adduction pada sendi metacarpal phalanx terjadi pada bidang sagittal. Ekstensi dan fleksi pada sendi metacarpal phalanx dan interphalanx terjadi di bidang frontal. Dan selanjutnya adalah gerakan abduction yang mana menjauhi midline, dan selanjutnya gerakan adduction yang mana mendekati midline.
Selanjutnya adalah gerakan lateral external rotation, yaitu gerakan memutar menjauhi midline, dan medial internal rotation, yaitu gerakan memutar mendekati midline. Di daerah hip joint, salah satunya lateral external rotation, yaitu gerakan yang memutar menjauhi midline. Selanjutnya medial external rotation, yaitu gerakan memutar mendekati midline. Gerakan memutar pada hip joint disebut circumduction. Pergerakan kaki pada ankle joint, gerakan ke arah dorsal atau punggung kaki disebut sebagai dorsiflexion, sedangkan gerakan ke arah short atau telapak kaki disebut plantar flexion. Pergerakan pada tarsal joint, gerakan ke arah dalam atau midline disebut inversion, sedangkan ke arah luar disebut eversion. Selanjutnya adalah lateral bending, yaitu posisi tubuh condong ke samping. Rotasi kepala dan leher, rotasi batang tubuh bagian atas, leher, dan kepala. Gerakan pada bahu, pergerakan ke atas disebut elevation, sedangkan gerakan ke bawah disebut sebagai depression. Pergerakan pada dagu berdasarkan temporomandibular joints, yang dimana memajukan mandibula disebut sebagai retrusion, sedangkan apabila menarik ke belakang disebut protrusion. Protraction dan retraction scapula pada dinding toraks.